Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ridwan Nulo dengan NPM 0651 Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis topik modeling pada isu save hashtag save Raja Ampat di media sosial. Nah, yang pertama-tama topik modeling. Topik modeling merupakan sebuah metode dalam analisis teks yang digunakan secara otomatis untuk mengidentifikasi dan mengekstrak sekumpulan topik pada data teks. Metode ini menganalisis hubungan antar kata sehingga dapat ditemukan inti pembahasan atau tema utama dalam data teks. Nah, untuk tujuan dan manfaatnya, yang pertama tujuannya menyederhanakan, mengorganisir dan memahami kumpulan data teks melalui identifikasi topik-topik tersembunyi yang ada di dalamnya. Untuk tujuan yang pertama, mempermudah eksplorasi dan pemahaman data teks. Yang kedua, mengelompokkan dokumen berdasarkan topik tanpa perlu label manual. Yang ketiga, membantu proses penemuan informasi pada data teks. Yang keempat, membantu dalam rekomendasi konten atau pengorganisasian arsip teks. Nah, untuk perbedaannya, topik modeling merupakan metode unsupervised yang fokus pada identifikasi topik tersembunyi tanpa memerlukan label. Nah, untuk klasifikasi teks merupakan metode supervised yang memerlukan data berlabel untuk mengklasifikasikan teks ke dalam kelas yang telah ditetapkan. Dan untuk clustering teks merupakan metode unsupervised untuk mengelompokkan dokumen berdasarkan kemiripan umum. Fokusnya adalah permodelan kesamaan antara dokumen. Nah, untuk yang topik model dan klasifikasi teks itu bedanya jika untuk topik modeling memerlukan label, dan untuk klasifikasi teks yang modeling tidak memerlukan label, yang klasifikasi teks memerlukan label. Nah, untuk clustering itu hanya untuk fokus pemodelan kesamaan antar dokumen. Metode LSA dan LDA. Untuk aspeknya, yang pertama asumsi model. LSA-nya tidak probabilistik, berbasis dekomposisi linear. Untuk latent direct allocation-nya probabilistik, memodelkan dokumen sebagai campuran topik dan topik pembahas sebagai distribusi kata. Untuk pendekatannya, bagian LSA menggunakan dekomposisi matriks SPD pada matriks frekuensi kata. Yang LDA-nya menggunakan inferensi Bayesian, Gibbs sampling atau variational inference untuk hasil vektor representasi dokumen dan kata dalam ruang latent. Untuk LDA-nya distribusi probabilitas topik untuk setiap dokumen dan distribusi kata untuk setiap topik. Interpretabilitas lebih sulit untuk diinterpretasikan karena hasilnya berupa dimensi laten. Untuk yang LDA lebih mudah diinterpretasikan sebagai kumpulan topik yang spesifik. Untuk studi kasusnya, sumber data didapatkan dengan melakukan scraping pada Twitter dengan tagar Save Raja Ampat. Tweet dari para pengguna Twitter dengan tagar tersebut diambil sebagai data mentah. Nah, untuk sumber datanya diambil dari Twitter pada saat itu yang sedang trennya Save Raja Ampat, yang tambang timah itu, menggunakan scraping manual di Google Colab. Nah, untuk preprocessingnya, proses pembersihan data dilakukan menggunakan Google Colab untuk menghasilkan data yang sama, data yang siap dianalisis. Nah, setelah di scraping itu di preprocessing juga di Google Colab. Untuk fokus analisis menggunakan kolom full text data mentah dan full text clean nama datanya. Nah, ini untuk hasilnya. Ini untuk 5 teratas. Ada Menteri Lingkung Hidup tidak lanjuti lapor tambang, 7 Raja Ampat kelola hutan kampung, Save Raja Ampat, Papua tanah kosong, goblok, gak betah banget Indonesia, lampir Raja Ampat, is rusak alam sana. Nah, jadi ini dicarinya per kata dalam 5 kelas. Jadi satu kelas ada 1, 2, 3, 4, 5.
sekitar 10 atau 20 kata gitu setiap kelasnya. Setelah dilakukan pembersihan pada tweet mentah, didapatkan data bersih yang siap untuk dianalisis lebih lanjut. Data ini terdiri dari beberapa kolom, diantaranya adalah kolom full text yang berisi tweet asli pengguna, dan kolom full text clean yang berisi tweet yang sudah di reprocessing atau dibersihkan dari tanda baca, stop word, dan elemen lain yang tidak relevan. Nah, ini untuk hasilnya. Untuk hasil LSA, untuk topik 1 ada Raja Ampat Selamat Papua, Sok Tanah Nikel Tambang Kosong Indonesia. Untuk topik 2 Papua Tanah Kosong Selamat Chef Cina Jilat Paris Merdeka dan Lahan. Untuk topik 3 ada Selamat Raja Ampat Nikel Cina Jilat Tambang Stop Mulai Sampai. Topik 4 ada Perintah Banget Selamat Ya Allah Goblok. Ya, untuk topik 5 Selamat Indonesia Orang Dalam Cina Jilat Papua Gaya. Nah, ini untuk detail lengkapnya. Nah, untuk yang LDA sama seperti sebelumnya, hanya saja hasil yang beda. Nah, untuk perbandingan hasilnya, berdasarkan hasil, LDA menunjukkan topik yang lebih mudah diinterpretasikan dibanding LSA. Seperti yang dilihat tadi ya, untuk LDA tuh hasilnya lebih tinggi dibanding yang LSA. Nah, pada LDA setiap topik direpresentasikan dengan distribusi kata yang jelas, sedangkan LSA cenderung abstrak. Oleh karena itu, analisis interpretasi mendalam akan menggunakan hasil dari model LDA. Nah, untuk interpretasinya dalam model LDA, dari hasil pemodelan ditemukan 5 tema utama perbincangan publik mengenai Chef Raja Ampat. 1. Kerusakan lingkungan dan kekecewaan, menggambarkan kesedihan dan kekecewaan publik atas kerusakan alam yang terjadi, ditandai dengan kata kunci seperti rusak, banget, dan sedih. Topik 2, isu pertambangan dan izin, berfokus pada tuntutan untuk mencabut izin tambang nikel guna melindungi kawasan Raja Ampat. Nah, untuk topik 3, keindahan alam Raja Ampat, menyoroti apresiasi terhadap keindahan alam yang sering disebut surga dunia dan keinginan untuk melestarikannya. Untuk topik yang 4, penolakan pembangunan dan kerakusan, pembahasan perlawanan masyarakat terhadap pembangunan yang dianggap rakus, serakah, dan berpotensi merusak. Untuk yang topik 5, tanah Papua dan kepedulian lokal, menekankan pentingnya peran masyarakat lokal untuk menjaga dan melindungi tanah Papua dari eksploitasi. Nah, kesimpulannya, topik yang paling dominan muncul adalah mengenai kerusakan lingkungan serta penolakan keras dari masyarakat terhadap aktivitas pertambangan. Sentimen keseluruhan menunjukkan adanya keinginan kuat untuk melindungi keindahan alam Raja Ampat dari keserakahan dan pembangunan yang berpotensi merusak. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.